Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Al-Hawarizmi dari Prodi PAI, ingin mengajukan UAS MK Keislaman dan Kematla'ul Anwaran. Matla'ul Anwar didirikan pada 10 Juli 1916 atau 10 Ramadan 1334 Hijriah di Menes, Pandeglang, Banten oleh para ulama seperti Kiai Haji Mas Abdurrahman, Kiai Haji Entol Muhammad Yasin, dan Kiai Haji TB Soleh. Organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan Islam modern, melawan kebodohan akibat penjajahan, serta menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Latar belakang didirikan di tengah situasi penjajahan Belanda yang menyebabkan kebodohan, kemiskinan, dan pendangkalan akidah atau syirik. Tokoh pendiri Kiai Mas Abdurrahman yaitu Kiai Jentol Muhammad Yasin dan Kiai Haji TB Soleh. Kananga Kiai Haji Mas Abdurrahman adalah tokoh yang dipanggil pulang dari Mekah untuk memimpin madrasah. Awal pendirian dimulai dengan pendirian madrasah di Menes, Pandeglang, Banten pada 10 Juli pada tahun 1916. Perkembangan dalam waktu cepat, organisasi ini berkembang pesat ke berbagai luar di Banten, seperti Lampung, Bogor, dan wilayah lainnya. Matla'ul Anwar bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islam dengan pendekatan moderat. Lambang berbentuk bulan sabit berkaki 4 yang melambangkan cahaya penerang. Matla'ul Anwar kini telah tumbuh menjadi salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada pendidikan. 10 tokoh pendiri Matla'ul Anwar yang berdasarkan sejarah pendiriannya Matla'ul Anwar. Yang pertama yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman, kedua Kiai Haji Entol Muhammad Yasin, Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh, yang keempat Kiai Haji Tegal, yang kelima Kiai Haji Abdul Mukti, 6 Kiai Haji Soleman Cibingdo, 7 Kiai Haji Daud, 8 Kiai Haji Rusdi, 9 Entol Danawi, 10 Kiai Haji Mustaghfiri. Peran utama para pendiri Matla'ul Anwar ini yaitu yang pertama Kiai Haji Mas Abdurrahman, yaitu sebagai pemimpin utama dan pelopor yang memanggil pulang para ulama dari Mekah untuk merintis madrasah dan pondok pesantren. Kemudian Kiai Haji Muhammad TB Soleh dan Kiai Haji Muhammad Yasin yaitu sebagai tokoh kunci dalam perumusan kurikulum berbasis pendidikan Islam klasik yang inklusif. Kemudian lagi ada Kiai Haji Abdul Mukti dan Kiai Haji Soleman Cibingdo berperan dalam pengorganisasian santri dan pendirian sarana pendidikan atau madrasah di kawasan Menes. Kemudian Kiai Haji Daud, Kiai Haji Rusdi, Entol Danawi, dan Kiai Haji Mustaghfiri yaitu sebagai tokoh alim setempat yang aktif dalam dakwah, menyebarkan ajaran Islam serta mempertahankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah di tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu Kiai Haji Tegal berperan dalam penguatan struktur sosial dan pondok pesantren. Secara kolektif, mereka bertujuan menghimpun tenaga pengajar agama, memelihara pesantren, dan menyelenggarakan tabligh untuk melawan penjajahan dan kepercayaan syirik. Latar belakang utama berdirinya Matla'ul Anwar. Yang pertama yaitu minimnya pendidikan Islam yang terstruktur. Sebelum 1916, pendidikan Islam di Banten umumnya hanya terbatas pada pondok-pondok pesantren tradisional. Matla'ul Anwar hadir untuk mengenalkan sistem madrasah yang lebih terorganisir untuk merespon kebutuhan pendidikan masyarakat. Kedua yaitu kondisi sosial ekonomi di bawah jajahan Belanda. Penjajahan Belanda menimbulkan ketimpangan ekonomi dan kebodohan. Organisasi ini didirikan sebagai perlawanan kultural untuk mencerdaskan kehidupan umat dan meningkatkan martabat pribumi. Ketiga, perlunya pemurnian akidah. Munculnya praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam atau syirik mendorong para ulama untuk mendirikan lembaga yang berfokus pada penyebaran Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat,
Dorongan tokoh agama Kiai Haji Mas Abdul Rahman atas musyawarah para kiai seperti Kiai Haji Entol, Muhammad Yasin, dan Kiai Haji Mas Abdul Rahman yang baru pulang belajar dari Mekah diminta memimpin pergerakan modernisasi pendidikan Islam ini. Tujuan utama pendiri Matlaul Anwar adalah menjadikan ajaran Islam sebagai dasar kehidupan individu dan masyarakat, melawan kebodohan, kemiskinan akibat penjajahan, serta mengembangkan pendidikan, dakwah, dan sosial. Organisasi ini fokus pada mencerdaskan umat melalui madrasah dan pondok pesantren berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Matlaul Anwar dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman difokuskan pada adaptasi pendidikan, penguatan dakwah, dan konsisten sosial, terutama saat memasuki 100 tahun kedua organisasinya. Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Matlaul Anwar yaitu yang pertama yaitu adaptasi teknologi dalam pendidikan atau digitalisasi. Kedua, membendung pengaruh kapitalisme pendidikan. Ketiga itu pemimpin kesolehan sosial. Keempat, konsisten dakwah dan pendidikan pada sejak 1916. Keempat, mengembangkan potensi generasi digital berkarakter. Yang terakhir yaitu transformasi dari tradisional ke modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.